Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini bersama saya Evangelis Agnasia Gian, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan untuk memberikan semangat baru bagi kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, berucapkan terima kasih kami datang ke hadapan-Mu. Karena rasa syukur kami berkat nafas kehidupan, kesehatan, umur yang panjang yang kami terima yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami terus memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, agar hubungan kami dengan Tuhan senantiasa semakin penuh dengan kasih karunia Tuhan. Berkatilah firman ini menjadi kekuatan kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yang menyapa kita pada pagi hari ini, diambil dari Injil Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah belas kasihan menjadi gaya hidup orang Kristen. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudaraku, ini adalah pernyataan yang menekankan pentingnya belas kasihan di atas ritual atau aturan formal dalam ibadah. Tuhan mengutamakan belas kasih, bukan sekedar menjalankan aturan atau persembahan yang sifatnya seremonial belaka. Namun apabila keduanya dapat dijalankan dengan baik, itu adalah hal yang paling bagus dan baik. Ayat renungan kita hari ini menegaskan bahwa Tuhan menghendaki agar hidup kita penuh dengan belas kasihan. Mengapa? Sebab kita juga diselamatkan karena belas kasihan atau kasih karunia Tuhan. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan hal-hal yang usaha yang terbaik sehingga kita diselamatkan. Namun hanya karena belas kasihan Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam kerajaan maut. Untuk itulah kita dapat meneladani Kristus yang sudah berbelas kasihan kepada kita. Maka layaklah kita yang turut aktif berbelas kasihan kepada sesama kita. Kita dapat baca di Alkitab dalam keseharian pelayanan Yesus selalu tergerak karena belas kasihan. Untuk itulah dalam kehidupan kita diajarkan tidak cukup hanya berbelas kasihan secara simpati atau ucapan saja, tetapi aksi dari kita harus ada atau empati. Mari kita minta kepada Tuhan supaya menaruh belas kasihan di dalam hati kita. Tidak harus menunggu kita supaya menjadi kaya raya baru dapat berbelas kasihan. Tetapi kita berikan apa yang ada pada kita, agar kita juga dapat merasakan berkat-berkat dari Tuhan yang tidak pernah berhenti kepada diri kita juga.
Ketika kita menolong orang yang membutuhkan, belas kasihan Tuhan akan melembutkan hati kita, membuat kita lebih peka dengan lingkungan kita, terlebih-lebih kepada saudara kita. Kolose 3 ayat 12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saudaraku, ayat ini akan lebih memudahkan kita untuk mengasihi sesama yang membutuhkan tanpa memandang siapa orangnya. Karena prinsipnya kita melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan. Berbelas kasihan juga memampukan kita untuk belajar mengampuni. Seandainya pemberian kita tidak mendapat sambutan positif, kita dapat dengan lapang dada memaafkan dan tidak mempersoalkannya. Tugas kita juga untuk mengajarkan dan menanamkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita pentingnya hidup berbelas kasihan. Agar kehidupan berbelas kasihan mewarnai kehidupan setiap rumah tangga dan menjadi salah satu gaya hidup kita. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami agar mempunyai hati yang berbelas kasihan. Kami harus menolong saudara-saudara kami yang papa, saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan pertolongan kami. Kami tidak harus menunggu menjadi kaya, tetapi kami dengan keberadaan kami berani tampil beda. Kami menolong sesama kami, sehingga sesama kami atau orang-orang yang membutuhkan saudara kami dapat melakukan aktivitas kehidupannya dan tidak lagi menyusahkan orang lain, tetapi hidupnya berbuah bahkan menjadi teladan bagi banyak orang. Kehidupan seperti itulah yang Tuhan kehendaki untuk boleh hadir di dalam gerejamu dan di dalam rumah tangga kami. Tuhan kiranya yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.